Rakyat, saya Dewi Budianti dari Puncak Sosok Bantul. Di Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini, tempat berkumpul dan bersantainya warga Bantul dari segala usia kalau malam hari sambil mendengarkan musik, khususnya mereka anak muda. Dan di sini pula rencananya salah satu wakil rakyat kita, Bapak Sigit Nursyam dari Komisi A DPRD Kabupaten Bantul akan beranjang sana dengan mereka bertepatan dengan 1 tahunnya Ruang Kolaborasi Pemuda. Kira-kira di ulang tahunnya yang ke-1 ini ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada warga? Simak selengkapnya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Kau melihat di sekeliling sini banyak sampah-sampah yang kau buang di jalan-jalan. Kau membuang sampah dan kau seolah-olah tidak pernah tahu, tidak pernah merasakan sakit hati seorang warga yang enak melihat kesejahteraannya di desa. Kau buang sampah sembarangan. Ya pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, ini Pak Sigit sudah bersama dengan saya. Selamat datang Pak Sigit, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Dewi, ketemu lagi ya? Alhamdulillah, malam-malam lagi. Malam-malam lagi, bersama dengan generasi muda lagi. Betul sekali. Tapi di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda, tapi di sini juga tetap mendengar suara-suara musik lah ya. Orang-orang semuanya bahagia di Puncak Sosok ini, di Pleret Bantul. Ya. Saya baru pertama loh Pak kesini. Baru pertama? Padahal ini udah lama ya Pak udah ya? Udah lama, viral dan jadi jujukan tempat wisata yang dianggap Jogja banget. Iya. Karena di sini itu tempatnya kan nyaman buat layah-layah ya Mbak. Sini nyaman buat layah-layah, nyaman buat duduk-duduk, santai-santai sampai malam. Nah ini kan Jogja banget. Banget. Apalagi saya datang tadi pas sunset. Wah, waduh, luar biasa. Itu puncak keindahannya waktu itu. Tapi ketika malam hari pun ini juga nggak kalah indah. Kita bisa melihat lautan bintang gemintang ya, yang terdiri dari berbagai macam watt lampu gitu. Ada yang berwarna kuning, berwarna putih. Nah ini Bukit Bintang versi lebih rendah ketinggiannya. Iya. Dan melihat semua teman-teman warga di sini sumringah semuanya menikmati kebahagiaan yang sederhana, ikut senang juga gitu. Senang sekali. Nah, ini Pak Sigit sekarang ada di sini juga menyapa warga yang ada di sini juga gitu kan. Apa sih yang ingin disampaikan sebenarnya, kenapa kok di Puncak Sosok? Bagaimana juga melihat potensi pariwisata yang ada di sini sebetulnya? Jadi gini Mbak, ketika kita berbicara sektor pariwisata, khususnya untuk Kabupaten Bantul, sektor pariwisata itu kan salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Bantul itu kan di PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, itu paling besar proporsinya itu ada di sektor industri pengolahan. Nomor 2 itu ada di pertanian. Nah, ketika kita gabungkan menjadi agrobisnis, wisata kuliner dan lain sebagainya, maka kehadiran objek wisata itu otomatis menjadi pengungkit ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Tapi nggak berhenti di situ Mbak, karena Puncak Sosok ini spesial ya, bukan sekedar lokasi wisata yang menyenangkan, akan tapi lokasi wisata khususnya Puncak Sosok ini dirintis oleh warga, dikelola oleh warga untuk seluruh masyarakat. Nah sehingga keuntungan yang didapatkan, putaran ekonomi yang didapatkan pun itu juga dirasakan langsung oleh warga masyarakat yang ada di sekitar. Ini UMKM yang jualan di sini, ini warga. Terus kemudian tiket masuk sebagian juga masuk menjadi pendapatan asli desa. Bahkan kita mendapatkan informasi ya per bulan itu bersih yang bisa dibagikan stakeholder yang mengelola itu sekitar 50 sampai 60 juta. Itu di bukan peak season ya. Itu tiap malam itu juga ada acara, tiap malam juga selalu dipenuhi oleh warga. Liburnya kalau nggak salah malam Jumat, karena warga lokal juga banyak yang memiliki kegiatan sosial. Nah itu bisa dihadiri 1.000 sampai dengan 3.000 wisatawan setiap harinya. Setiap harinya. Bayangkan putaran ekonominya dan bayangkan betapa banyak kue pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh warga. Ya, tadi saya melihat juga tiket masuknya juga nggak mahal ya Pak ya. Cuma 5.000. 5.000. Parkir berapa?
2.000 mungkin 2.000. belum bayar soalnya kan Belum belum bayar. pulang. Udah masuk, belum ya? udah masuk. Lupa Tadi tadi waktu berapa? masuk. Oh iya betul. Kalau motor 2.000. 2.000 Saya tadi kalau bawa motor motor ya? terus ini 2.000. Oh, oke. Sesuai nggak ada tutuk-tutukan. Oh iya. Ini wisata yang Paling fair jujur. sekali, jujur. Terus kemudian karena memang dinikmati untuk semua. Oke, tadi juga saya sempat beli kopi di sini gitu kan, makan mie juga, lumayan ramai loh Pak, Ramai. karena semua harganya memang terjangkau. Sudah makan nasi bakarnya? Belum. Layak dicoba. Oh ya? Iya, rekomendasi nasi bakarnya. Nah ini patut dicatat nih Kalau ya. bicara pemirsa ya ya. nasi bakar puncak sosok khas sekali itu. Iya. Udah bikin apotek tutup. Bikin. Nggak ada obat loh. Oh. Nggak ada. Iya. Jadi itulah salah satu keuntungan yang bisa dirasakan oleh warga sekitar Betul, ya. betul. Karena roda ekonomi juga terus berputar begitu kan dan memberikan penghasilan yang menjadi bisa dibilang tidak hanya tambahan tapi mungkin menjadi penghasilan pokok sekarang ya. Penghasilan pokok, betul. Baik. Kalau bisa Pak Sigit sampaikan lagi mungkin apa saja sih sebetulnya yang bisa digali di sini? Banyak sekali Mbak. Ini menarik juga ya. Puncak sosok ini kan wisata yang ramah ekologi. Ya. Kenapa? Karena hampir tidak mengubah kontur, justru memanfaatkan kontur yang miring. Oke. Jadi bukit yang miring yang awalnya dulu alas gung lewang-liwung, ini disulap menjadi semacam amphitheater versi alam. Oke. Jadi kita tidak menentang kontur di sini sehingga tidak ada bangunan-bangunan besar yang dipaksakan untuk berdiri. Iya. Hanya ada panggung sederhana dengan musik yang cukup sophisticated dan setiap malam itu dikelola oleh warga juga. Ini mulai dari teknisi sampai pengisi acaranya luar biasa, ini profesional dan sudah biasa mengelola konser-konser musik di kafe-kafe besar di di Yogyakarta. Iya. Nah, ini kan tapi ramah sekali dengan ekologis. Iya. Di belakang kita itu dulu ada tempat pembuangan sampah akhir. Ada TPST TPS. Piungan ya. Nah, itu yang sekarang sudah ditutup gitu. Dan di belakang kita juga itu nanti akan ada tempat pengolahan sampah modern yang baru. Sehingga ini kok kalau seumpama dikaitkan dengan isu ekologis ini masuk banget. Ekonomi bertumbuh, warga sejahtera, lingkungan tidak rusak. Kurangnya apa coba? Iya, ini kita melihat di sini juga tidak terlalu artificial, masih nyaman dan kesan alamnya masih terasa. Yang kita gitu kan. nikmati di situ, Iya. alam yang kita nikmati, keindahan alami yang kita rasakan, bukan sesuatu hal yang terlalu dibuat-buat. Iya, dan tentu saja ini bisa berjalan dan kedepannya juga diharapkan akan terus sustainable. Itu dengan adanya peran anak-anak muda pastinya. Nah, bagaimana nih selama ini merangkul mereka nih anak-anak muda di sini? Mau saat ini atau nanti kita explore di sesi berikutnya? Boleh kalau gitu. Kita akan explore di sesi berikutnya dengan tamu yang lain juga yang akan gabung Siap. dengan obrolan kita ya. Nanti akan kita sambungkan obrolan kita bersama dengan generasi muda dan juga pemerintah yang secara langsung mensupport pengembangan wisata di Puncak Sosok ini. Baik, kalau gitu tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ya, ini kita sudah kedatangan 2 tamu lagi nih ya. Presenternya 2, Presenternya tamunya dua. Kita kenalin dulu nih, ada Pak Kadin, Pariwisata Kabupaten Bantul, Pak Saryadi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Semakin Selamat sumringah malam. denger musik di belakang ya kan Iya. Pak? Sambil nyanyi kan Pak, aku aja Pak. Ada Mas Faisal juga, Selamat koordinator Ruang Kolaborasi Pemuda. Wah, nanti saya mau dengar cerita lebih banyak dari Mas Faisal. Tapi ke Pak Kadin dulu Pak, malam-malam ikut Anjang Sana nih sama Pak Sigit, ketemu Ya. dengan warga. Gimana Pak melihat keramaian dan antusiasme warga datang ke Puncak Sosok yang menjadi salah satu tempat wisata andalan di planet ini? Ya, saya ikut menikmati yang pertama, Ya. jelas. Yang kedua, Puncak Sosok ini salah satu ikon keberhasilan Ya. pariwisata berbasis komunitas. Ya. Jadi Puncak Sosok ini asli digagas dan dikelola, dikembangkan sampai hari ini oleh kelompok masyarakat, jadi community based tourism. Walaupun berbeda sedikit dengan pariwisata yang dikelola pemerintah daerah, ini kan nggak ada retribusi yang masuk ke pemerintah daerah, tetapi kita sangat yakin dampak impact ekonomi yang berputar di sini itu langsung dirasakan oleh masyarakat di pengelola di sekitar Puncak Sosok. Apa saja Pak yang memang langsung dirasakan oleh warga di sini Pak dari sisi ekonomi? Hari ini yang jelas kan ada retribusi masuk, kemudian di dalam juga ada penjual-penjual,
barang yang dijual juga produk lokal dari kawasan Pleret ini, terutama Bawuran. Pedagang-pedagangan juga teman-teman warga di sekitar Puncak Soso, pelaku-pelaku wisata di sini, pengelolanya juga asli orang sini, sehingga hasil dari Puncak Soso ini langsung dinikmati oleh warga sekitar di sekitar Puncak Soso ini. Saya dengar setiap malam juga banyak yang datang begitu ya Pak ya. Tapi untuk mereka nih Pak yang mungkin belum pernah kesini, apa sih yang ingin Bapak sampaikan ke mereka gitu? Ya, mari teman-teman semua, seluruh masyarakat, yang muda, yang tua, yang single, yang berkeluarga. Siapa tahu ketemu jodoh di sini. Iya, jadi di Puncak Soso ini banyak hal yang bisa dinikmati. Ada view yang bagus di malam hari, lampu-lampu kota kelihatan dari atas, ada live music yang bisa juga dinikmati, ada angkringan, minuman dan makanan ringan, makanan berat juga ada, dan tentunya suasana nyaman untuk healing. Ya. Apalagi kalau datangnya sore-sore lanjut Ya, malam sunset. di sini. Sunset, luar biasa ya. Saya mau dengar dari Mas Faisal nih sekarang, Ruang Kolaborasi Pemuda nih. Cerita dong sedikit soal RKP ini, biar teman-teman atau masyarakat juga tahu nih soal Ruang Kolaborasi Pemuda ini siapa gitu. Siap. Kalau Ruang Kolaborasi Pemuda memang awalnya 3 orang dan ketemu Mas Sigit jadi 4 orang. Ya. Yang kita awalnya merumuskan gimana sih aksi pemuda terkait dengan isu-isu kemudaan yang ada. Ya. Dan kebetulan dari 4 orang tadi menghimpun hingga saat ini jadi sekitar 124 pengurus yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul dan sekitar 400 anggota yang ada di seluruh Kabupaten Bantul beserta wilayah Yogyakarta seperti itu Mbak. Dan memang kita punya harapan besar untuk akhirnya bisa menggelinding membesar untuk melibatkan semua pemuda yang ada di DIY untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif. Karena narasinya kan saat ini naik Gen Z jadi Gen Z gitu kan, anggapannya terlalu buruk kan itu. Kita ingin mencoba mengajak baik sehingga gambaran tentang generasi Z yang buruk itu berubah menjadi hal yang baik seperti itu. Iya. Ini kan dari latar belakang yang berbeda, anak-anak muda Bantul bersatu begitu ya. Dan kebetulan sekarang sedang berulang tahun ke 1. Ada pesan apa yang ingin disampaikan langsung nih dari teman-teman Ruang Kolaborasi Pemuda? Aduh, oke. Kebetulan kalau Ruang Kolaborasi saat ini dan tadi sore sudah melaksanakan kegiatan terkait dengan sampah, dan kita harapkan teman-teman seluruh pemuda yang ada di Bantul dan mungkin Indonesia adalah bagaimana kita melestarikan untuk keberlanjutan. Tentu keberlanjutan kita sebagai manusia, pun keberlanjutan kita sebagai generasi yang akan mengampu masa depan. Seperti itu Mbak, terima kasih. Isu sampah tadi juga sempat disinggung ya. Iya, sempat. Jadi teman-teman ini kan apa ya, merasa resah sebenarnya Mbak. Ya. Sebagian orang itu kan menganggap bumi sebagai warisan untuk dirinya gitu. Padahal kan yang benar itu adalah bumi sebenarnya titipan bagi generasi yang akan datang. Nah, melihat perkembangan dunia yang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja ini, pemanasan global, terus kemudian tumpukan sampah, jenis sampah juga semakin kesini semakin membahayakan gitu ya, semakin susah untuk diurai bumi. Nah, kita nggak bisa membayangkan kalau teman-teman generasi muda nggak menjadi subjek, itu bagaimana kondisi bumi kita selama 20-30 tahun yang akan datang. Nah, makanya saya senang banget, dan kebetulan teman-teman itu kalau diajak bersih-bersih sampah itu yang kumpul bisa sampai 400 Mbak. Oke. Ini udah beberapa kali gelombang ya Mas Faisal gitu. Jadi kita pernah waktu itu menyelenggarakan di Parangtritis, di puncak-puncak masa liburan, ketika sampah itu sedang berserakan di mana-mana. Ini teman-teman ini bersih-bersih sampah. Terus kemarin juga liburan terakhir itu bersih-bersih sampah, termasuk Ruang Kolaborasi Pemuda yang home base-nya Bantul, tapi bersihin sampah kota di alun-alun gitu ya. Nah, di alun-alun gitu. Luar biasa, dan ada apa ya, satu kebanggaan tersendiri dari generasi-generasi muda ketika mereka terlibat dalam aktivitas produktif tersebut. Nah, ini juga penting kalau menurut saya untuk diekspos bareng-bareng teman-teman media, agar jangan sampai citra generasi muda itu hanya pada aspek-aspek negatifnya gitu. Ya. Karena memang kan mereka ini sedang berada di fase apa ya, menyeberang sebuah jembatan kan. Menyeberang dari jembatan anak-anak menuju jembatan dewasa gitu. Iya. Nah, pemuda itu kan jembatan itu. Galau-galaunya masih ada, tapi visionernya juga sudah mulai terbentuk. Satu sisi jati diri masih dicari, tapi di sisi yang lain juga sudah memiliki keinginan untuk berkontribusi. Ya. Nah, ini kan perlu kita support,
dan perlu kita berikan ruang bagi teman-teman untuk bertumbuh. Ternyata tidak hanya narasi yang disampaikan, ternyata prakteknya sudah terjadi, sudah dilakukan ya. Alhamdulillah. Sejauh ini dukungannya seperti apa dan ke depan dukungan yang diharapkan apa nih, Mas Faisal dan untuk teman-teman lainnya? Kalau dukungan, alhamdulillah, selain dari Mas Sigit karena beliau adalah salah satu juga pendiri kita, Ya. tentu banyak juga yang terlibat seperti Dinas Pariwisata, dengan teman-teman DLH, dengan Dinas Muda, ataupun dengan teman-teman dewan yang lain yang akhirnya punya frekuensi yang sama terkait dengan isu kemudaan. Yang harapannya isu ini bukan hanya berkumpul di satu titik saja, tapi bagaimana isu ini menyebar sehingga menjadi sebuah grand design untuk Bantul yang lebih baik lagi, khususnya tadi masa transisi tadi bisa diisi dengan hal yang lebih baik. Tentu kalau kita bicara Indonesia Emas itu banyak diberikan kepada teman-teman muda, tapi jarang sekali untuk dilibatkan. Nah, seperti itu, Mbak. Baik, sedikit saja mungkin singkat dari Pak Saryadi, apa kampanye yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kebersihan? Karena pariwisata ini salah satu tantangannya juga terkait dengan kebersihan. Silakan Pak. Ya, jadi kebersihan lingkungan termasuk sampah, kebersihan sampah itu bagian dari nilai jual pariwisata. Objek wisata kalau penuh dengan sampah itu juga kenyamanannya akan berkurang. Pariwisata itu yang dijual kan rasa, ya, salah satunya rasa nyaman. Oleh karena itu terkait dengan isu sampah yang sedang ngetren terutama di Jogja, kita berharap teman-teman pemuda terutama yang tergabung di RKP itu juga peduli, punya kreativitas inisiasi minimal untuk meminimalisir produksi sampahnya, menyalurkan sampah yang diproduksi dengan baik, dipilah sejak awal. Dan yang kedua juga punya inisiasi untuk bagaimana ikut serta menyelesaikan solusi sampah, pengolahan sampah. Kita sering melihat di kampung-kampung itu teman-teman aktivis pemuda itu melakukan kegiatan pengelolaan sampah bersama bungkal dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap bersama teman-teman pemuda yang tergabung di RKP maupun yang lebih luas lagi itu bisa turut aktif menyumbangkan solusi bagi penyelesaian masalah sampah yang bisa mendukung kenyamanan untuk pengembangan pariwisata. Terakhir penutup dari Pak Sigit, pesan dan pesan untuk ruang kolaborasi pemuda untuk masyarakat terkait kebersihan yang harus terus kita jaga untuk Yogyakarta. Udah penutup aja ya Mbak? Udah, kira itu masih pembukaan sekarang. Ya karena durasinya emang terbatas ya sayangnya. Masih banyak yang ingin kita sampaikan. Ini kebetulan sekali kita sekarang itu juga sedang membahas RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Nah ini saya juga terlibat di Pansus, terus kemudian isu-isu berkaitan dengan pengembangan wisata, pengembangan ekonomi kreatif, tentang kondisi sampah, infrastruktur pendukung ke destinasi-destinasi yang sedang kita kembangkan. Ini kan juga kita masukkan ke dalam dokumen-dokumen teknokratis yang akan diangkat oleh pemerintah bersama dengan DPRD di dalam RPJPD. Nah kita harapkan dari situ itu nanti muncul Bantul ke depan itu Bantul yang maju, Bantul yang aman, Bantul yang sejahtera, Bantul yang berkelanjutan dan dalam bingkai kebudayaan serta keistimewaan. Nah ini bocoran visi ya, meskipun belum disahkan, akan tapi sudah kami sampaikan. Karena dari dinamika pembahasan yang ada, kok muncul beberapa diksi tersebut dan sepertinya itu bisa kita mulai bukan besok, tapi bisa kita mulai dari hari ini. Kita ciptakan pengembangan pariwisata yang pertama maju, dia bukan hanya stagnan di 1-2 tema, akan tapi dia maju, selalu kreatif, inovatif, kemudian aman. Aman tentunya kalau kita lihat di sini nggak ada warga yang tidak nyaman karena ketidakjelasan tarif tadi ya Mbak Dewi. Tidak ada warga yang merasa khawatir karena motor mereka di luar sana juga dijaga dengan baik. Akses menuju lokasi juga aman sekali dan kita harapkan nanti ke depan semakin berkembang. Sejahtera ini juga kita lihat di sini keberadaan pariwisata mampu memberikan kesejahteraan bagi warga sekitar, baik warga maupun pemerintah desa. Ini kan luar biasa ya, dan kita harapkan nanti semakin berkembang, semakin luas masyarakat yang mendapatkan kemanfaatan dan terangkat kesejahteraannya. Kemudian berikutnya berkelanjutan. Tadi juga saya ceritakan di sesi pertama tentang bagaimana wisata yang dikembangkan seharusnya wisata yang ramah dengan ekologis.
Ya ada di sini ini kan tidak mengubah kontur, tidak membahayakan, tidak berakibat longsor dan lain sebagainya. Karena memang kita memanfaatkan kontur yang sudah ready ciptakan, diberikan Tuhan kepada kita. Nah sehingga kita harapkan nanti lebih berkelanjutan, bukan hanya sesaat, bukan hanya memberikan perbaikan dalam waktu yang pendek, tapi durasi waktu yang panjang. Terus kemudian yang terakhir dalam bingkai kebudayaan dan juga keistimewaan. Ini kekhasan kita. Dan jangan sampai pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul itu lepas dari bingkai akar budaya kita dan bingkai keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Baik, mudah-mudahan pariwisata terus maju, ekonomi sejahtera, warganya, ekologisnya tetap terjaga, lingkungannya, dan tetap melestarikan budaya. Ya. Baik. Dan kita akan lanjutkan lagi Anjang Sana Wakil Rakyat di segmen selanjutnya, pemirsa tetap bersama kami. Kolaborasi pemuda ini bisa semakin luas, semakin kompleks, cakupannya, kepesertaannya, tingkatannya, isu-isu yang digarap, bisa multi-dimensi, multi-anggota dari berbagai lintas, apapun, lintas kampus, lintas agama, lintas organisasi, lintas partai. Jadikanlah RKB itu sebuah wadah besar untuk membahas isu-isu apapun yang sedang menjadi trending, untuk berinovasi dan berkreasi, meminimalisir sampah dan mengolah sampah dengan lebih efektif. Area objek wisata Puncak Sosok ini sudah banyak disediakan tempat-tempat sampah, ember-ember sampah, dan nampaknya teman-teman RKP maupun teman-teman pengunjung, karena ini tentu membaur menjadi satu, yang mana pengunjung, yang mana anggota RKP juga tidak begitu jelas. Ini adalah sebuah pembauran yang bagus, sudah begitu peduli dengan sampahnya. Jadi saya tidak melihat plastik dan botol-botol yang berceceran. Ini bagian dari kita peduli terhadap sampah dan keberlanjutan pariwisata. Ini akan dilakukan acara Keduk Tumpeng sebagai wujud apresiasi kita. Potongan tumpeng pertama ini saya serahkan ke Mas Faisal selaku koordinator dari Ruang Kolaborasi Pemuda. Semoga dengan adanya inaugurasi pada malam hari ini, teman-teman Ruang Kolaborasi Pemuda makin produktif, terus kemudian makin kreatif dan makin partisipatif untuk menggalang gerakan bersama dari masyarakat Kabupaten Bantul khususnya generasi muda. Good job buat teman-teman. Aplaus, aplaus. Kolaborasi Pemuda ini selama 1 tahun terakhir saya menyaksikan betul menjadi ruang bertumbuh bagi teman-teman generasi muda, dan semakin kesini isu yang diambil semakin produktif dan juga semakin kreatif. Saya baru dapat informasi juga 2 kali ini melakukan kunjungan khususnya di area pengolahan sampah, dan tadi sore itu teman-teman sudah melihat secara langsung pengolahan sampah yang dikelola oleh Desa Bauran yang nantinya akan jadi percontohan untuk Kabupaten Bantul. Sampah yang awalnya tidak memiliki nilai ekonomis ternyata bisa dikembangkan menjadi berbagai macam produk yang punya nilai ekonomis tinggi. Nah, kita harapkan semakin menyebar, semakin nyetrum, semakin luas dan diterima oleh semua masyarakat. Jangan sampai ke depan sampah menjadi masalah. Sampah bisa kita kelola alih-alih menjadi masalah, tapi justru menjadi sebuah potensi ekonomi yang luar biasa. Kami ucapkan juga terima kasih pada malam hari ini atas support yang diberikan oleh Dinas Pariwisata yang telah memberikan dukungan bagi kegiatan kita di malam hari ini, dan juga memberikan dukungan secara moral maupun secara material kepada pengelola dari Puncak Sosok ini. Dan kita harapkan semoga ke depan kolaborasi
dari Dinas Pariwisata bersama dengan kelompok-kelompok sadar wisata semakin kuat. Malam hari ini saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman Pok Darwis, kelompok sadar wisata, pengelola Puncak Sosok yang luar biasa memberikan ruang bagi teman-teman RKP untuk tampil pada malam hari ini di hadapan generasi-generasi muda sedih ini. Nah, ini merupakan salah satu spot wisata favorit saya karena di luar secara objektif memang sangat indah dan menyenangkan, nyaman buat layeh-layeh dan juga mendengarkan alunan musik yang merdu. Secara subjektif itu saya mengapresiasi secara khusus karena ini merupakan pengembangan pariwisata yang sangat partisipatif, melibatkan warga lokal, melibatkan pemerintah desa, dan akhirnya menjadi sarana untuk tumbuh bersama-sama. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, dari Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini kita belajar bahwa penting sekali untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Bantul, Yogyakarta agar perekonomian warga juga terus bisa kita gerakkan. Tapi jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dan juga melestarikan budaya kita, budaya bangsa Indonesia. Ini menjadi akhir dari Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Saya Dewi Budianti, undur diri. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami. Salam Indonesia. Ah.